untuk kali ini. Satu kesempatan lagi ataupun satu kemenangan lagi bisa mengantarkan Siusun untuk menuju ke bracket selanjutnya, di mana tadi udah ada Navy yang siap menanti kehadiran dari Siusun. Wow. Tapi dari komposisi sendiri, Bapak analis gimana nih? Oh sebenarnya Todak tuh kayak kalau mereka tuh balik lagi nih bisa laksanain gameplay mereka tuh di posisi yang sama kayak Siusun loh. Kalau mereka tuh bisa menang, bisa sedominan itu, mereka ngejarnya gampang gitu. Ada Rafa, ada Roger ya kan. Tapi kalau Siusunnya bisa ngimbangin dari segi teamfight, bisa bawa ke lead game yang tanpa terlalu behind, ada Matilda, ada Beatrix dan Yisunshin. Jadi lead game mereka tuh solid banget. Kayaknya aku lebih suka Siusun. Siusun untuk kali ini. Oke. Baiklah kalau begitu, barusan ada flame shot tadi yang udah ditembakkan langsung oleh Ember. Boxinya pun pergi lagi terkena efek slow moon-nya, mengeluarkan energi impact connect ke arah punggung yang dimiliki oleh Boxy. Dengan sebelumnya tadi juga udah membantu untuk menghilangkan wave minion di area mid. Bener banget. Jadi ini burst di mid tuh sama-sama luar biasa ya. Tadi Boxy sampai harus recall juga dari burst damage dari seorang Parsa. Tapi kita bisa melihat Formase harus berhati-hati dilihat Felix dengan agresifnya bisa nge-pressure di bagian atas. Tapi di sini juga ada pergerakan yang cukup gimana gitu dari teman-teman Todak. Ingin mencari sesuatu, ingin mencari pick off dan mungkin ingin mencari apa ini Pak Pulung? Ini biasa lah kalau di early game kayak gini ya, colek-colek dikit-dikit aja, masih fokus ke WFF minion sendiri. Untuk Rune di bagian bawah dengan Beatrix-nya 5 peluru sudah dia standby-kan untuk bisa membabat habis ke arah Brody. Udah ada pergerakan juga dari Boxinya, hanya saja belum langsung mau ke bagian bawah karena sepertinya dia juga mencari informasi kemanakah arah perginya Parsha Ciku guys. Dengan menggunakan Roger langsung bertemu dengan Boxy, open fire tadi langsung dikeluarkan, ditembakkan pelurunya. Boxy mulai masuk dan mulai memberikan gangguannya. Iya benar. Tapi untuk kunci kesuksesan dari kedua tim nih, gimana menurut Bapak analis Arashi? Siusun tuh sebenarnya nggak usah maksa bikin play, mereka tinggal mastiin kalau mereka tuh bisa dapat yang mereka bisa dapat kan. Kalau emang ada kesempatan mereka agresif. Tapi kalau enggak, mereka kalau bawa ke lead game, balik lagi nih, dua marksman yang di lead game tuh kuat banget, Beatrix dan Yisunshin. Yang akan Todak, mereka tuh mau ngejar, mau menggunakan meta healer yang tadi Bang Ruben Hood ya bilang tuh lagi kuat banget. Pakai healer itu buat menang di early game. Ada Pakito juga, ada Brody juga, ada Roger. Jadi mereka tuh harus lebih agresif di early game dan cari kesempatan buat bikin play. Oke, cuman untuk itu nge-GB-nya kemana tuh? Ke jungler apa ke god lane? Wah kalau gitu mendingan ke jungle sih, karena baik lagi Yisunshin juga di jungle kan emang agak lemah ya dibandingin Beatrix yang di lane tuh juga paling nggak masih imbang-imbang aja gitu. Jadi lebih ada kesempatan buat mereka tuh lebih agresif ke arah rune di jungle. Oke, walaupun untuk Isan sendiri sebenarnya adalah salah satu hero ataupun marksman yang memang untuk pattern dari farmingnya juga cukup cepat ya. Dia damage-nya juga dari awal udah ada, Boxing yang tadi untuk mencoba untuk memberikan gangguan. Hanya saja untuk kali ini dia masih gagal untuk memberikan gangguan tersebut. Malahan langsung dibalikan keadaannya. Ada Ember yang berusaha kabur dari area tersebut dengan Cyclone Eye. Dia masih bisa selamat di belakang sana. Felix yang memberikan bantuan. Ada Ciku guys yang masuk ke dalam rumputan untuk bisa mengamankan ke arah satu monster jungler. Felixnya udah berubah lagi menjadi mode manusia. Iya sebenarnya banget, dengan satu orang yang tertumbang dari pihak Siusun. Sekarang Todak berusaha untuk mengamankan objektif selanjutnya, yaitu turtle yang pertama. Tapi kayaknya nggak akan dikasih secara gratis karena kita bisa melihat Hook dan juga Boxy maju dengan sangat-sangat agresif di sini. Formase terpaksa untuk mundur, tapi Hook harus berhati-hati menjadi casualty yang pertama. Korban selanjutnya adalah Ciku guys, dan kita bisa melihat pressure yang sudah diberikan oleh teman-teman Todak. Yep, Rune pun tadi sebenarnya memberikan bantuan di bagian belakang, nggak menggunakan snipernya. Sama hanya saja untuk kali ini Cycling Eagle-nya mau ngelok ke arah siapa, ada 3 orang loh, itu Boxy membuat dirinya malah menerima begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Wow, Ini ngapain ya? apa yang kau lakukan? Ngapain? Apa yang engkau lakukan barusan? Aduh, terus kita kalau ngintip tadi di lane yang bawah, Beatrix juga lagi kalah lane ya. Jadi dia terpaksa untuk recall, dan sekarang Momo bisa mengamankan lebih dari setengah gold shield turret juga. Jadi ini it's not looking good ya untuk Siusun. Ini situasi yang agak susah sih buat pihak dari Siusun. Harusnya mereka mainnya lebih aman dikit, tapi mereka memaksa fight terus. Sekarang Todak udah memimpin 4-0 dan Momo udah nyiapin item yang kayaknya bakal sakit banget. Waduh. Secara agresif kayaknya bakal ada fight, tapi sementara dua tim sama-sama mau farming aja. Yep, dua-duanya ingin farming. Hove-nya juga sekarang masih melakukan farmingan. Bloodlord-nya ditembakin juga ke arah purple buff.
Di atas untuk Yuzongnya masih bisa mempertahankan dirinya di dalam lane tersebut, tapi di bawah shield turretnya udah gak ada lagi. Shield turretnya udah berhasil dihancurkan oleh Brody. Iya, sudah botak ya di bagian bawah untuk gold shield turretnya, dan kita juga bisa melihat kalau Togedak masih memegang kendali dalam sisi gold sebesar 2000 juga. Ada rotasi dari teman-teman Todak untuk memberi pressure terhadap Ran dan juga Boxy. Moon juga sudah bertukar posisi, udah rotasi ke area bawah juga. Apakah mereka bisa men-siege dan mengambil objektif ini? Sudah ada banyak damage yang juga dilontarkan oleh seorang Randan. Ternyata Todak memutuskan untuk rotate ke area lain. Iya, karena tadi mereka mencoba untuk melawan invasi di bagian bawah, tapi langsung dikeluarkan aja nih biru passionnya untuk menghilangkan satu wave minion. Udah terlihat ada lagi Yin yang overturnnya sakit banget. Lycan Potion langsung dikeluarkan. Bisakah kali ini Rogernya bertahan sedikit lagi? Petrisa dia masih bisa kabur dari area tersebut. Di panas sudah hilang untuk kali ini. Black Dragon Bomb langsung mendarat tepat di tengah-tengah area pertempuran. Ada Formes di bagian belakang dengan Pakitonya berhasil mendapatkan ke arah satu pergerakan dari Matilda. Dia pergi dari area tersebut. Drone-nya mencoba untuk mengejar, tapi Felix-nya terkena damage yang begitu menyakitkan dari Argotaran. Sedikit lagi yang tersisa dari Brody-nya. Brody lagi Pakitonya hilang sudah. Hilang sudah, dan sudah mengamankan third di bagian tengah juga untuk teman-teman Siusun. Dan kita bisa melihat kalau BOD juga sudah di-secure oleh teman-teman Ran. Jadi kita bisa expect kalau damage yang dilontarkan di output oleh Biotek juga akan luar biasa sakit sekali. Tapi sekarang Todak malah bisa mendapatkan objektif yang selanjutnya, yaitu Turtle. Yep. Turtle berhasil diambil lagi, tapi untuk Siusun udah mulai ya tim fight-nya ya, rasinya udah mulai terlihat mereka bisa memenangkan tim fight ya. Mereka juga tadi engage-nya bagus banget ya, kelihatan banget Todak tuh nggak siap gitu, agak kaget. Dan emang itulah potensi engage yang besar dari seorang Matilda, bisa aja bikin play tanpa musuh siap ya. Dan kayaknya mereka tuh emang agak low aja yang nggak siap. Dan tadi pas Pakito datang buat bantu pun kayak belakangan loh. Jadi emang mereka harus hati-hati aja sih Todak. Wih, Ini ngantri apa ini? buset, ngantri apa itu kira-kira tuh Holy Baptist tadi dikeluarkan juga, sementara sniper di bagian belakang gak kena karena siapapun, baru Sanchiku guys. Fun fact-nya adalah dia udah menggunakan 19 hero yang cukup banyak ya di area Godland. Ini luas loh pemilihan hero dari Ciku guys. Ciku guys Todak berarti ya. Tapi sekarang kita bisa melihat kalau Ran, dia harus berhati-hati karena Forme sudah menunggu dirinya di situ. Untung masih ada backup dari seorang Boxy, kalau nggak bisa tertumbang juga. Sementara Todak bisa ngerotate ke area atas, mengambil objektif di bagian atas, dan kayaknya ini nge-caught Siusun off guard ya. Iya, cepet banget loh, bisa sampai situ loh. Di atas. Iya, bisa udah sampai situ aja, oke. Mulai terpecah kali ini sepertinya konsentrasi dimiliki oleh Siusun. Black Dragon Bomb-nya ada di bagian belakang. Kemanakah dia akan mendarat untuk memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya? Flicker udah dikeluarkan. Udah Holy Baptist dari Formes di dalam rerumputan. Posisinya udah ketahuan, harusnya dia akan dikeroyok rame-rame, dipanah, dipukul, diinjak, dicelupin. Semuanya dilakukan dan saja untuk sekarang. Ada di biru passionnya langsung ditembakkan aja. Flame shot-nya connect. Kakuranya berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Rogernya. Wow, flame shot yang begitu on point, tapi kita bisa melihat kalau itu masih 2-2 ya. Iya, Masih 2-2. Tapi untuk saat ini kita akan melihat dan mengintip sedikit kepada replay. Ya, replay dari Samsung Galaxy A52 S5G, dan kayaknya tadi udah bagus banget, udah dapat pick off, tapi AoE damage dari Todak emang udah sakit banget. Dan Ciku berhasil mendapatkan play, tapi ditukar balik dengan flame shot dari Ember. Dan biarpun mereka dapat tukar 2 untuk 2, ini nguntungin banget buat Siusun karena mereka tuh emang lebih kuat di late game. Harusnya nih Todak yang lebih rapi dan mencari fight yang nggak tukar imbang, karena mereka balik lagi nih punya komposisi yang lebih kuat di early game. Harusnya nggak mungkin tukar imbang gitu. Itu tumbukannya boleh-boleh, boxinya langsung ya sakit banget tuh. Dari skateboard ini milikin oleh Yisun Shin juga udah langsung dikeluarkan. Lalu Black Dragon Bomb ke arah mendaratnya, turtle-nya berhasil lagi diamankan oleh pemain dari Todak. Ini dia mereka, begitu wise pilihannya, mereka pulang lagi, mereka tidak mau melakukan team fight. Iya bener banget, dan Formis terpaksa untuk menggunakan flickernya untuk cabut karena dia agak stuck ya posisinya tadi, hampir di GB sama 4 orang dari teman-teman Todak. Tapi sekarang 8 menit, hampir 9 menit kita akan mengintip sedikit terhadap item yang sudah jadi ya Rashi. Sekarang Ember 104 udah ada Clock of Destiny sama Lightning Truncheon juga. Jadi member dari Todak harus hati-hati banget. Kalau mereka tuh terlalu niat ngejar kill terus malah nempel, Yin yang overturn tuh siap untuk membalikkan keadaan. Dan Rune juga dengan Demon Hunter Sword dan Blade of Despair bisa mengeluarkan damage yang tinggi sekali. Hove pun sekarang dengan 9.500 gold udah ada War Axe dan udah siap-siap untuk membuat BOD juga. Dan situ adalah power spike besar untuk Yisun Shin. Jadi itu harus diwaspadai banget oleh Todak. Pastinya Moon dengan Clock of Destiny dan Lightning Truncheon sendiri akan mencoba buat nge-counter itu.
Dan pastinya dibantu dengan Momo, banyak potensi buat mereka tuh ngeluarin damage dari jarak jauh. Nah tuh baris deh tuh semua itu. Iya kan. Nah, ketahuan. Dan Cokan dikeluarin. Pasifnya tadi udah memberitahu di mana aja posisi yang dimiliki oleh pemain Siusun. Di tengah open fire udah ditembakin juga. Federal Strike dikeluarkan tapi nggak kena ataupun nggak memberikan impact yang terlalu banyak. Boxinya tadi berusaha untuk memancing agar pemain dari Todak mau masuk ke dalam rumputan tersebut, tapi ternyata tidak. Todaknya tidak terpancing. Iya, Todaknya tidak terpancing dan sekarang Siusun berusaha untuk meng-clear jungle-nya sendiri. Dan sepertinya nih Yums dan juga Ciku guys berusaha untuk membuka map, mencari opening yang bagus. Yums berusaha lagi dan lagi untuk membuka informasi, tapi lihat Boxy, lihat Hoof, mereka harus berhati-hati, bisa mendapatkan objektif di area situ Pak Pulu. Wah, sebuah salah gerak seperti yang terlihat rekan-rekan yang mungkin agak sedikit terlambat. Ini yang overturnnya juga hampir aja dan tidak bisa mendapatkan ke arah siapapun. Bahkan untuk kali ini 2 player dari Siusun lah yang harus hilang. Wow. Miss move sih barusan, kayak ada satu yang emang kecepatan apa gimana. Masalah tadi di saat cycling eagle-nya jalan, yang teman-teman di belakang masih jauh banget loh. Iya benar, masih di bawah area bawah banget. Dan sekarang lihat Todak bisa mengungguli gold sebesar 3.000 dan mereka memiliki space dan ruang gerak untuk mendapatkan objektif selanjutnya, yaitu pada Lord yang pertama yang akan spawn di Line of Dawn di sebentar lagi. Yep, ini gimana ya? Ini play yang agak terlalu maksa dari Siusun. Padahal sebenarnya baik lagi mereka tuh nggak terlalu perlu. Ya emang di late game tuh agak bahaya karena Moon bisa nggak one shot. Kita lihat itemnya udah jadi banget 404 skor di Moon sekarang, dan itu bisa jadi bahaya untuk member-member dari Siusun yang lembek banget loh. Ember, Rune, Hove juga. Tapi baik lagi nih, mereka di late game tuh damage-nya pasti udah ketahuan gede, dan kalau itemnya bener tuh nggak bakal segampang itulah diamankan oleh member dari Todak. Jadi sebenarnya mereka nggak harus maksa begitu. Mendingan nunggu waktu yang udah pas banget loh, yang udah fix bakal sukses buat mereka. Yep, itu barusan yang overtime connect lagi loh. Wow, sedikit lagi Moonnya masih bisa selamat. Dia malah Kagura tempat yang berbeda, malah menjadi korban 1-1 sejauh ini. Pertempurannya kembali terpecah. Bahkan untuk Yuzong yang udah gak kuat lagi menerima damage yang dikeluarkan oleh pemain dari Todak. Mereka mulai membalikan keadaan dari Todaknya. Formasinya berusaha untuk masuk ke bagian dalam, menghilangkan satu inner turret. Tapi untuk Ciku guys pergi ke arah yang lain. Dia menggaruk karena wave minionnya, ada inner turret yang terbuka. Boxy berusaha untuk menghilangkan wave minion tersebut, tapi terlalu sulit karena Roger terlalu cepat untuk bisa menghabiskan ke arah satu inhibitor turretnya. Waduh, satu persatu turret dari Siusun tumbang ya. Jadi ini SOS juga untuk teman-teman dari Siusun, di mana Todak sudah berhasil mendapatkan banyak banget turret milik Siusun. Dan sekarang lihat Feather Sex sudah dibukakan, run terpaksa untuk mundur. Tapi lihat di situ 40. Wow, Rogernya berhasil diambil dan ini menjadi harusnya keuntungan untuk pemain Siusun. Hanya saja dari Yuzongnya langsung terkena efek dari Ton. 4 member ini dikeluarkan juga oleh Brody. Sakit banget double kill masih dia dapatkan, bahkan untuk kali ini ada Yisun Sin yang dia makan. Waduh, 2 tuker 1 tadi ya, dan lagi Siusun menjadi korbannya. Dan lihat pergerakan dari teman-teman Todak, mereka tidak mau mundur, mereka mau lebih. PTRX sudah dibukakan for Maze, masuk dengan sangat agresif. Apakah bisa dikapitalisasi mistake ini? Flame shot yang begitu indah sudah dilontarkan oleh Ember juga, dan untungnya mereka masih bisa survive untuk saat ini. Itu sakit banget loh, barusan energi impactnya sama Cross of Pro kalau emang dikomboin kayak begitu ya. Parcha cuman again and again. Satu flame shot yang dikeluarkan oleh Kagura Ember dari tadi on point terus ya. Iya bener banget. Udah 2 kali ya. Udah 2 kali ya. Kayaknya Siusun harus lebih fokus buat nyari shutdownnya ke Momo sama Moon sih. Ciku guys bisa diamankan, ya udah itu bagus banget. Tapi baik lagi nih, dia tuh udah dead 238, lebih ke asesnya loh. Tapi kalau Moon sama Momo tuh deathnya masih 0. Kalau mereka bisa dapat shutdown dari situ, goldnya tuh pasti langsung balik dan mereka lebih ada kemungkinan buat comeback di game ini. Yap. Dari sisi golnya udah ketinggalan cukup jauh, snipernya udah disiapkan. Kemanakah arah tembakannya? Nembak manin rusak, kagak ada keluar-keluarin. Nah jebret, kagak kena siapa-siapa dah tuh. Aduh, tapi sekarang Moon terpaksa untuk mundur karena terkena efek damage dari teman-teman Siusun. Jadi udah ketahuan posisinya. Dan sekarang kayaknya Siusun masih menunggu momen yang pas. Mereka juga nggak mau blunder juga karena semua inhibitor turret mereka kegundul kecuali satu yang di mid doang. Nih, sekarang di bagian tengah juga mereka udah mulai berkumpul semua ya. Pakito aja yang memang memisahkan diri dari tadi, memecah konsentrasi pemain Siusun. Mereka punya keuntungan yang begitu banyak dari Todak. 3 inhibitor turret udah tumbang loh. Wave minion udah pasti menang. Wave minionnya pasti udah bisa menghancurkan konsentrasi dari pemain Siusun.
Iya benar banget, dan sekarang kita bisa melihat Formase, Yums dan juga Moon sudah mengambil posisinya. Tapi kalau misalnya Mountain Choke dikeluarkan, posisi mereka juga akan ketahuan juga sih. Iya. Jadi tinggal menunggu aja Mountain Choke dikeluarkan oleh Hisun Shin. Tapi di sini Felix dan Run juga berusaha untuk membuka map, membuka opening. Tapi lihat deh, sama-sama ngegumpal. Ini kayaknya calm before the storm banget nih. Yap, ini udah hening dulu ya Bu ya, hening dulu bener. semuanya. Oke, Formase-nya udah memberikan damage terhadap Formase. Akankah Boxy-nya mau mengeluarkan cycling kill? 3. Lord-nya udah mulai diberikan damage. Lord-nya udah mulai mengejar ke arah pemain yang dimiliki oleh Todak. Tapi di atas pergerakan pemain Siusun, mereka udah mulai maju ke bagian depan. Lalu udah ada Hove di bagian belakang. Formase-nya kali ini langsung masuk ke dalam rumputan tersebut. Yes, benar banget. Dan Formase masih mencari opening juga. Oke, dia sudah bergerak dengan terhadap Boxy. Yep. Di sini kita bisa melihat VTRX sudah dibuka, namun tidak connect terhadap siapapun. Tapi masih bisa nge-pressure Siusun untuk balik lagi. Jadi mereka bisa mengamankan Enhanced Lord itu tanpa kontes dari Siusun sama sekali. Tapi sekarang kita akan mengintip sedikit terhadap item Arashi. Ya lihat aja nih, Moon ada Clock of Destiny, Lightning Transmission dan juga Divine Glyph. Dan sepatunya sepatu penetration juga. Jadi semua carry-carry yang squishy ya dari sisi Siusun tuh udah dalam bahaya banget sih. Baik lagi Rune, Hove, dan Ember. Dan buat Formase dan Momo, mereka juga udah bentar lagi full build. Dan pasti ya Brody ini dengan Dead Despair dan Endless Battle pasti udah sakit banget sih damage-nya. Apalagi ada Attention juga, jadi dia tuh gak gampang di pick off. Nih, mereka hanya tinggal masuk aja lagi nih ya. Wave minionnya udah siap jalan dari atas, bawah, tengah. Lordnya bentar lagi juga hadir. Mereka punya high ground, mereka punya damage yang sakit. Tapi untuk sekarang udah ada pergerakan yang dimiliki oleh Boxy, di mana tadi saya kira langsung maju ke bagian depan. Felix-nya Black Dragon Fall langsung dikeluarkan begitu aja. Andai dia mendarat di situ pasti tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Di Sunsin kali ini Hove-nya langsung diambil. Ini Hove-nya connect. Hanya saja udah ada Feather Ice Strike di bagian belakang memberikan damage bantuan. Sakit banget, tapi Lord-nya seorang diri tidak ada backupan. Tapi sekarang udah ada damage, alasannya langsung dikeluarkan juga oleh pemain dari Siusun. Ciku guysnya sedikit lagi epitis dalam tubuhnya, tapi dia masih berusaha untuk bisa mendapatkan point kill terhadap pemain dari Siusun. Masih bisa defend oleh teman Siusun. Ini sungguh luar biasa dari teman-teman Siusun. Dan sekarang kayaknya VTRX sudah dibuka. Jamis terhadap Ember terpaksa untuk memukul mundur dia juga. Dan lihat Felix juga menjadi korban yang selanjutnya. Dia terpaksa untuk memukul mundur. Formase menjadi korban yang berikutnya. Dan sini kita bisa melihat Ember langsung hilang dari layar. Dan itu dia, Todak memenangkan game yang kedua. Wow, 1